Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi ilmu falak kita tentang hisab hakiki posisi bulan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai hisab azimut bulan dan matahari. Nah, dalam hisab azimut bulan dan matahari ini ada dua tujuan utama yang akan kita capai. Yang pertama adalah bagaimana mengetahui jarak horizontal bulan terhadap titik barat sehingga diperoleh kecermatan dalam mengarahkan pandangan kita mengobservasi atau meru'yat hilal. Ya, jadi untuk mengetahui jarak horizontal terhadap titik barat. Yang kedua, mengetahui jarak horizontal bulan terhadap matahari sehingga bisa diperoleh gambaran tentang kemiringan hilal, miring ke utara, miring ke selatan atau telentang. Jadi sekali lagi, tujuan pertama itu bagaimana kita mengetahui jarak horizontal dari bulan ke arah barat atau ke titik barat. Dan tujuan yang kedua adalah bagaimana mengetahui jarak horizontal bulan terhadap matahari. Nah, dengan rumusan yang akan kita gunakan di sini adalah kotan A sama dengan minus sin theta. Theta ini adalah lintang tempat dibagi tan T ditambah cos theta dikali tan deklinasi dibagi sin T. Nah, rumus yang tadi kita bahas ini akan menghasilkan harga azimut per kuadran atau tiap kuadran. Nah, di sini akan saya bantu untuk menambahkan keterangan apa sih kuadran. Nah, ini saya akan membentuk sebuah koordinat ya, koordinat kartesius. Nah, ini titik utara, ini timur, ini selatan, dan ini barat. Ya, untuk kuadran ini adalah kuadran atau saya singkat menjadi K1. Ini kuadran pertama dan ini kuadran kedua. Ini adalah kuadran ketiga dan ini adalah kuadran keempat. Nah, karena itu penentuan posisi azimutnya perlu memperhatikan di kuadran mana benda langit yang bersangkutan berada. Nah, untuk perhitungan harga azimut bulan dan matahari di saat terbenam matahari pasca terjadinya ijtima, tentu saja posisi azimutnya bisa di kuadran 2 atau kuadran 3. Oke, saya gambarkan seperti ini. Jadi apabila matahari yang kita ketahui terbit dari arah timur. Nah, semakin lama menuju tengah hari, matahari akan semakin meninggi atau berada di titik kulminasi atau puncak. Sementara semakin siang menuju sore, matahari akan semakin merendah. Nah, inilah yang kita sebut matahari tenggelam ya, atau tenggelamnya matahari. Nah, dikatakan tenggelamnya matahari karena matahari di sini akan menuju ini namanya garis ufuk ya, garis ufuk. Nah, jadi ini garis barat timur ini bisa kita katakan sebagai garis ufuk. Nah, di sinilah kenapa dikatakan di paragraf tadi bahwa terbenamnya matahari itu berada di kuadran 2 atau di kuadran 3. Nah, harga azimut positif. Nah, di kuadran 2, nah ini harga azimut positif menunjukkan bahwa benda langit yang bersangkutan berada di kuadran 2. Berarti yang berada di kuadran 2 ini adalah azimut positif. Nah, azimut. Oke. Nah, sedangkan harga azimut negatif, nah menunjukkan bahwa benda langit yang bersangkutan berada di kuadran ketiga. Jadi di sini akan menunjukkan nilai azimut negatif. Nah, dari mana kita mengetahui azimut? Ya, dari rumusan yang tadi saya sampaikan ya. Kotan A sekian. Nah, ini ya. Rumusan yang ini. Oke, selanjutnya, harga azimut positif atau di kuadran 2 ini dapat dikonversi menjadi harga azimut radian atau lingkaran dengan perhitungan. Nah, jadi kalau misalkan kita mendapatkan azimutnya positif, untuk mengkonversi ke dalam bilangan derajat ataupun radian itu sama dengan 360 derajat dikurangi nilai azimut tadi ya. Nilai azimut yang positif tadi. Nah, sedangkan kalau misalkan
kita ingin mengkonversi nilai azimut yang negatif. Nah, berarti kan di kuadran ketiga. Nah, itu caranya adalah pengkonversiannya 180 derajat dikurangi nilai azimut yang negatif tadi. Seperti itu. Nah, dalam azimut radian, harga azimut titik utara ini merupakan 0 derajat. Titik timur ini 90 derajat. Titik selatan ini 180 derajat. Dan titik barat adalah 270 derajat. Nah, berikut di halaman 200 kita disajikan bagaimana mengaplikasikan hisab harga azimut bulan dan azimut matahari di saat terbenam matahari pada tanggal 2 November 2005. Jadi ini adalah informasi yang sangat penting. Jadi di tanggal berapa kita menggunakan data matahari dan data bulan. Jadi akan saya ingatkan sekali lagi buat apa tanggal tersebut. Nah, ini untuk menentukan ini ya. Di tanggal berapa kita ingin mendapatkan informasi ini dari tabel epemeris hisab ru'yat, berarti 2 November 2005 sesuai dengan di soal. Oke. Hisab azimut bulan. Nah, Pi Surabaya sama dengan minus 7 derajat 15 menit. Nah, ini sudah ada di tabel. Deklinasi bulan sama dengan minus 18 derajat 49 menit 1,69 detik. Ini ada di halaman 192. Silakan kalian buka lagi. Nah, T bulan ini harusnya T kecil ya. Ini sama dengan 89 derajat 19 menit 26,31 detik. Ini ada di halaman 193 perhitungannya. Jadi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam formulasi ataupun rumus kotan A sama dengan minus sin theta ya, tadi sin theta, ini bukan sin pi, sin theta, tan T dikali cos theta dikali tan deklinasi dibagi sin T. Oke, saya akan memperagakan bagaimana kita menekan kalkulator dengan menginput informasi-informasi yang ini. Ya, kotan A. Nah, minus, kita tekan tanda negatif, sin berapa? Theta ya kan, yang ini ya. Minus 7 derajat, minus 7 degree, 15 degree. Nah, ingat kalau misalkan kalkulator kalian ada tanda buka kurungnya, nah jangan sampai kalian lupa untuk menutup kurungnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya tan T. Tan T itu apa? Yang ini ya. Tan T 89 derajat 19 menit 26,31 detik. Tutup kurung. Nah, terus ditambah cos theta. Tambah cos theta, theta yang deklinasi. Minus, theta yang lintang tempat maksud saya. Minus 7 derajat 15 menit. Tutup kurung. Kemudian dikalikan tan deklinasi, yang ini ya, tan minus 18 derajat 49 menit 1,69 detik ya, tutup kurung, dibagi sin T, T nya ini ya, 89 derajat 19 menit 26,31 detik ya. Kita tekan sama dengan ya. Oke, saya ulangi karena memang perlu kecermatan dalam input data yang ada di sini yang kita butuhkan ya, dari tanda bagi, kali, tambah. Oke, saya praktikkan di sini. Negatif sin theta. Nah, ini minus 7 derajat, minus 7 degree, 15 degree, tutup kurung. Nah, dibagi ya, ini dibagi, tanda bagi, tan theta, tan T. T 89 derajat, 19 degree, 26,31 degree, tutup kurung. Kemudian ditambah cos theta minus
7 degree 15 degree tutup kurung dikalikan tan deklinasi yang ini ya, minus 18 derajat 49 degree 1,69 degree tutup kurung. Nah ini dibagi sin theta sin t ya, sin t ini ya, 89 derajat 19 menit 26,31 detik. Kita tutup kurung, kita tekan sama dengan ya, alhamdulillah sudah sesuai, minus 0,33657159159. Jadi ini adanya perbedaan jumlah angka penting, nggak masalah ya. Oke, setelah kita dapatkan hasil ini, saya sudah memberikan keterangan tambahan di sini. Kita kan sudah mendapatkan hasil ini, berarti setelah ini kita tekan sama dengan ya, tekan sama dengan, kemudian tekan tombol X pangkat min 1 ya, di kalkulator saya yang ini ya, X pangkat min 1 sama dengan lagi shift sini tan ANS ini sama dengan shift degree. Oke, hasilnya sesuai, minus 71 derajat 23 menit 53,62 detik. Ya, sekali lagi karena nilai azimut ini kita dapatkan bernilai negatif, maka estimasinya matahari berada di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga, atau 251 derajat 23 menit 53,62 detik. Nah itu dari mana? Oke, ini ya, jadi kan tadi jelas kita sudah mendapatkan nilai azimutnya. Azimut sama dengan minus 71 derajat 23 menit 53,62 detik. Nah berarti kan nilainya negatif. Nah kalau misalkan nilainya negatif, berarti ada di kuadran ketiga. Dan untuk mengkonversi ke sudut ataupun radian, itu caranya dengan 180 derajat dikurangi, dimasukkan nilai azimut ini, minus 71 derajat 23 menit 53,62 detik. Nah didapatkanlah hasil 251 derajat 23 menit 53,62 detik. Oke, ini hasil dari sudut pengkonversian. Selanjutnya hisab azimut matahari ya, dengan langkah yang sama, maksud saya data-datanya sudah kita dapatkan ya. Theta Surabaya itu sesuai dengan tabel minus 7 derajat 15 menit, di tabel di halaman belakang ada deklinasi matahari. Nah ini dari harga 11 GMT halaman 222 data matahari. Jadi di sini ya, data matahari 11 GMT. Yang ini ya, apparent declination. Oke, selanjutnya T matahari itu dari mana? Nah, ini dari yang sudah pernah kita hitung di halaman 193. Oke, sekarang langkah kita adalah memasukkan ke dalam rumus ya, seperti yang ada di langkah sebelumnya ya. Ya, ini dia rumusnya ya. Dengan cara yang sama dengan langkah yang tadi saya contohkan, kita nanti akan mendapatkan nilai minus 0,270033,158. Nah setelah mendapatkan nilai ini, kita menekan kalkulator dengan langkah ini ya, keterangan yang saya tambahkan. Nah kemudian kita dapatkan nilai azimut minus 74 derajat 53 menit 19,15 detik. Nah berarti karena nilai azimutnya minus, berarti ada di kuadran ketiga. Dan untuk mengkonversi menjadi 254 derajat ini, berarti dengan langkah yang sama tadi ya, berarti azimut matahari karena di kuadran ketiga ya, sama dengan 180 derajat dikurangi nilai azimut tadi, minus 74 derajat 53 menit 19,15 detik. Nah didapatkanlah 254 derajat 53 menit 19,515 detik itu ya.
Nah, jadi dari aplikasi hisab di atas diketahui bahwa bulan dan matahari berada dalam satu kuadran, yaitu kuadran 3, selatan barat. Harga azimut bulan yang tadi kita dapatkan di sini ya, minus 71 derajat, 23 menit, 53,62 detik. Kemudian kita konversikan ke dalam bilangan sudut menjadi 251 derajat, 23 menit, 53,62 detik. Nah, sementara harga azimut matahari adalah negatif 74 derajat, 53 menit, 19,15 detik. Nah, setelah dikonversi ke dalam bilangan derajat, itu sama dengan 254 derajat, 53 menit, 19,15 detik. Nah, bulan berada pada jarak minus 18 derajat. Nah, yang mana bulan? Nah, bulan kan yang ini ya, harga azimutnya. Nah, dari mana minus 18? Nah, ini ada keterangannya. 251 derajat, 23 menit, 53,62 detik minus 270. Nah, kenapa dengan 270? Nah, ingat ya, aturan ini. Jadi kalau misalkan dari selatan ke barat itu ya kan selatannya 180 derajat, baratnya 270 derajat. Berarti 270 derajat untuk mengetahui jarak bulan ya. Ini sama dengan 251 derajat, 23 menit, 53,62 detik dikurangi 270 derajat. Ingat, langkah ini jangan sampai kalian lupakan ya. Jadi ini sangat penting karena untuk menentukan jarak bulan. Nah, ini catatannya ada di bawah ini. Oke, selanjutnya pada jarak minus 3 derajat, 29 menit, 25,53 detik. Nah, ini keterangan ini ya. Ya. Jadi minus 18 derajat, 36 menit, 6,38 detik ini adalah arah ke selatan. Nah, dari titik barat dan pada jarak minus 3 derajat, 29 menit, 25,53, dari mana ini? Nah, dari catatan kaki ini. Jadi yang ini ya. Jadi dari 251 derajat, 23 menit, 53,62 detik dikurangi 254 derajat, 53 menit, 19,15 detik. Jadi kalau misalkan saya gambarkan seperti ini. Ini karena memang saya tidak menggunakan busur, ini harusnya menggunakan busur derajat ya. Di mana azimut? Nah, ini kan adalah azimut bulan ya. Saya tuliskan azimut bulan. Ini sebesar ini. Nanti kalau misalkan kalian di rumah, tolong siapkan busur ya. Jadi 251. Nah, jadi sekitar di sini ya. Nah, ini adalah harga azimut bulan. Nah, sedangkan ini harga azimut matahari 254. Tentunya lebih dari ini ya. Oke, saya menggunakan tinta yang berbeda. Oke, ini azimut matahari. Oke, ini ya, 251 derajat, 23 menit, 53,62 detik. Ingat, kalau misalkan kalian di rumah, tolong gunakan busur agar lebih akurat lagi. Nah, sedangkan ini adalah azimut matahari. Saya arahkan seperti ini ya, 254. Nah, dikatakan minus 3 itu yang mana? Nah, minus 3 itu yang ini ya. Minus 3 itu yang ini, selisih ya. Ini saya tuliskan sini minus 3 derajat, 29 menit, 25,53 detik. Itu oke, itu yang perhitungan untuk hisab azimut bulan dan matahari. Oke, selanjutnya hisab sudut elongasi bulan ya. Hisab sudut elongasi bulan. Elongasi itu apa? Sudut elongasi ialah sudut antara matahari dari sebuah planet seperti yang terlihat oleh pengamat di bumi dengan rumusan yang lain. Nah,
Sudut elongasi sebuah planet ialah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara garis yang ditarik dari planet itu ke titik pengamat. Oke, lebih gampangnya bisa kita amati ya gambar ini. Jadi yang namanya sudut elongasi itu adalah seberapa besar jarak ini, jadi di pengamat ya, ini dari bumi. Ini saya tuliskan di bumi. Nah, ini matahari. Jadi berapa jarak bumi ke matahari? Nah, ini bulan. Planet yang kita bahas di sini adalah bulan, ya. Jadi pengamat ke bulan. Nah, selanjutnya untuk bulan ke matahari, nah inilah yang dinamakan sudut elongasi. Yang ini, ya. Nah, harga sudut elongasi bulan dapat diketahui melalui prosedur hisab. Jadi ini kita akan menggunakan rumus kosinus elongasi bulan sama dengan sinus H matahari ataupun tinggi matahari dikali sin H bulan atau tinggi bulan dikali cos H matahari dikali cos H bulan dikali cos azimut matahari dikurangi azimut bulan. Oke, selanjutnya. Nah, di bawah ini disajikan untuk contoh aplikasi hisab dalam mengacu pada data-data ini. Oke ya. Jadi ini yang sangat penting kita amati bahwa di sini ada nilai H matahari ataupun tinggi matahari. Itu didapatkan dari mana? Nah, dari paket 10 ataupun dari bab 10. Ini sudah saya tambahkan keterangan perhitungannya ataupun proses bagaimana kita mendapatkannya ada di halaman 185. Nah, sedangkan untuk H bulan ataupun ketinggian bulan itu ada di halaman 194 prosesnya. Sedangkan azimut matahari dan azimut bulan yang baru saja tadi kita hitung ada di halaman 200. Nah, datanya sudah lengkap. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam formulasi ataupun rumus. Cos elongasi bulan sama dengan tadi ya yang ada di rumus halaman 121 ini. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya. Oke. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita menekan di kalkulator. Perhatikan di sini ya, masih dengan rumus yang sama dengan ini ya. Jadi kita memasukkan nilai-nilainya. Sin. Nah, sin H matahari, tinggi mataharinya kan negatif ya. Minus 1 degree, 0 degree, 15,6 degree. Tutup kurung, jangan lupa. Nah, dikali sin 2 derajat atau 2 degree, 58 degree, 6 degree. Tutup kurung. Selanjutnya ditambah cos minus 1 degree, 0 degree, 15,6 degree. Tutup kurung. Dikalikan cos 2 degree, 58 degree, 6 degree. Tutup kurung. Dikalikan kali. Nah, ini cos. Nah, harga azimut ya, azimut matahari dikurangi azimut bulan. Azimut matahari berarti ininya 254 derajat ya. 254 derajat, 53 degree, 19,15 degree dikurangi 251 derajat, 23 degree, 53,62 degree. Oke, kita tekan sama dengan. Ya, didapatkan hasil yang sama 0,9957449,746. Nah, sekali lagi di sini ada sedikit berbeda dengan buku, tidak ada angka 6 di sini karena ya ada perbedaan ketelitian ataupun angka penting. Ya, ini tidak masalah karena posisinya itu paling belakang ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan sama saja. Nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, nah saya telah menambahkan keterangan di sini ya. Jadi kita tekan sama dengan, kemudian tekan tombol shift, cos ANS sama dengan, nah nanti kita akan mendapatkan hasil 5,287407984, kemudian shift
degree. Oke, didapatkan hasil yang sama, 5 derajat 17 menit 14,67 detik. Itu ya. Kesimpulannya, harga sudut elongasi bulan di saat terbenam matahari pada tanggal terjadinya ijtima akhir Ramadan 1426 Hijriah atau bertepatan dengan 2 November 2005 adalah 5 derajat 17 menit 14,67 detik. Oke, itu materi untuk di bab 11. Ini bagian akhir dari materi kita di bagian bab 11. Nah, adapun saya ingin sedikit memberikan clue atau kisi-kisi ya, bagaimana mengerjakan latihan dalam bab ini. Nah, di sini di saat matahari terbenam pada tanggal terjadinya ijtima akhir Zulqa'dah 1427 Hijriah. Nah, ini hisablah berapa harga ketinggian hakiki dan ketinggian mar'i bulan dan berapa pula harga muksnya. Jadi kita ada 3 fokus ya di sini ya. Jadi berapa ketinggian hakiki dan ketinggian mar'i bulan. Nah, sedangkan juga kita ditanyakan harga muksnya. Nah, ini bisa kita dapatkan di halaman awal bagian ini ya. Jadi di halaman 192 sampai muks itu sampai nih ya 198. Jadi tadi 192 sampai 199 ya. Yuk saya tulis di sini halaman 192 ya sampai 199. Ini pengerjaannya, prosesnya bisa kalian pelajari. Terus untuk berapakah harga azimut kuadran bulan dan matahari, di mana posisi bulan terhadap titik barat dan berapa jaraknya, ini kalian akan dapatkan informasi ataupun data ini dari yang tadi kita hitung ya, halaman 199 sampai halaman 201 yang atas. 199 sampai halaman 201. Oke. Sedangkan untuk proses perhitungan berapa harga elongasi bulan itu ada di halaman yang baru saja kita bahas, halaman 201 sampai 202. Halaman 201 hingga 202. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tolong dikerjakan di rumah, karena saya ingatkan sekali lagi, latihan-latihan yang saya berikan dalam penyampaian materi ini insya Allah akan membantu kalian pada saat ujian. Oke, tetap jaga kondisi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.